Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar untuk mendeteksi penyakit gigi pada manusia. Penulis jurnal Fethi Nurella. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Fajar 2010-80-2088. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kecerdasan buatan. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang tentang artikel ini. Gigi adalah organ tubuh yang berperan penting dalam mengunyah makanan, membantu kelancaran berbicara, dan juga untuk estetika. Oleh karena itu, kesehatan gigi sangat penting. Pada umumnya, orang sering menyepelekan masalah kesehatan gigi, mereka lebih mementingkan kesehatan organ tubuh yang lain. Padahal penyakit yang menyerang gigi apabila tidak segera diobati akan membahayakan organ tubuh yang lain. Untuk kerja praktik mengambil tempat pada Puskesmas Kedung Bendo, Kecamatan Ajorsari. Puskesmas tersebut letaknya strategis dan berperan dalam melayani kesehatan masyarakat. Akan tetapi, untuk bagian poli gigi, pasien kesulitan apabila ingin bertemu dengan dokter gigi. Karena tidak selalu standby di puskesmas dan tidak tinggal menetap di daerah Kedung Bendo. Di puskesmas, perawat kesulitan menangani pasien saat tidak ada dokter. Sehingga penulis tertarik mengambil judul tentang sistem pakar untuk mendeteksi penyakit gigi pada manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, kesulitan pasien apabila ingin bertemu dokter sewaktu-waktu. Yang kedua, bagaimana membuat sistem pakar untuk mendeteksi penyakit gigi pada manusia. Selanjutnya, batasan masalah. Objek yang pertama, objek penelitian pada Puskesmas Kedung Bendo, Kecamatan Ajorsari, Kabupaten Pacitan. Yang kedua, sistem pakar untuk mendeteksi penyakit gigi berbasis desktop. Yang ketiga, dalam penelitian dibatasi 15 penyakit pada gigi. Yang keempat, teknik inferensi yang digunakan forward chaining. Selanjutnya, metode inferensi. Menurut versi Kusrini M.Com 2008-11 ada dua metode inferensi yang penting dalam sistem pakar, yaitu huruf maju atau forward chaining dan runut balik atau backward chaining. Runut maju berarti menggunakan himpunan aturan kondisi yaksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Runut balik merupakan metode penalaran kebalikan dari runut maju. Penalaran dimulai dengan tujuan menurut balik ke jalur yang mengarahkan ke tujuan tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Sistem pakar menurut Kusri Eskom 2006 1-2. Permasalahan yang ditangani oleh seorang pakar bukan hanya permasalahan yang mengandalkan algoritma, namun terkadang juga permasalahan yang sulit dipahami. Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh pakar dengan pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu, sistem pakar dibangun bukan berdasarkan algoritma tertentu, tetapi berdasarkan basis pengetahuan dan aturan. Kajian pustaka menurut Latumatukulita BKK 2011 dalam jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ginjal menjelaskan bahwa sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan mempelajari bagaimana meniru cara berpikir seorang pakar yang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mendayagunakan komputer sehingga dapat berperilaku cerdas seperti manusia. Ilmu komputer mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk menirukan tindakan manusia. Aktivitas manusia yang ditirukan seperti penalaran, penglihatan, pembelajaran, pemecahan masalah, pemahaman bahasa alami, dan sebagainya. Konsep dasar sistem pakar mengandung keahlian, pengalian, keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan menjelaskan. Kajian pustaka menurut Literatura DKK 2011 dalam jurnalnya berjudul Sistem Pakar Berdiagnosa Penyakit Ginjal dijelaskan bahwa sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mendayagunakan komputer sehingga dapat berperilaku cerdas seperti manusia. Ilmu komputer mengembangkan perangkat lunak
dan perangkat keras untuk menirukan tindakan manusia. Aktivitas manusia yang ditirukan seperti penelaran, penglihatan, pembelajaran, pemecahan masalah, pemahaman bahasa alami, dan sebagainya. Konsep dasar sistem pakar mengandung keahlian, pengalian, keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan menjelaskan. Hasil dari aplikasi sistem pakar untuk deteksi penyakit gigi pada manusia. Tampilan splash, tampilan menu utama, tampilan data pasien, tampilan pilih keluhan, tampilan diagnosis, tampilan hasil diagnosis, tampilan definisi dan macam, tampilan bantuan, ikon sistem pakar pada desktop. Kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, sistem pakar dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit gigi dari pakar, dalam hal ini dokter gigi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai jenis penyakit yang diderita pasien berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. Yang ketiga, data dapat dengan mudah diupdate atau ditambah oleh pakar apabila ditemukan data yang baru. Pada kesempatan kali ini, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan tutur kata atau bahasa saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.